Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Guru pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ibu Guru tidak bosan untuk mengingatkan kalian senantiasa menjaga 3M. Biasakan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. 2. Memakai masker ketika keluar rumah atau sedang bepergian. 3. Menghindari kerumunan massa atau social distancing. Anak-anakku semuanya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita lakukan berdoa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. 2. Dengan kegiatan mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu daerah, siswa dapat mengetahui tinggi rendah nada pada lagu. 3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh cerita. 4. Dengan kegiatan menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dan bercerita dengan benar. 5. Dengan kegiatan mencari tahu jenis-jenis cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis cerita fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. 6. Dengan kegiatan mengidentifikasi jenis cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan jenis cerita fiksi yang dibaca. 7. Dengan mendorong meja, siswa dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. 8. Dengan menulis hasil percobaan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dan gerak dengan benar. Di mana kalian tinggal? Apakah kalian mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggal kalian? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering kalian nyanyikan bersama keluarga? Anak-anakku, mari kita simak pembelajaran pada kali ini. Hari itu, Edo mendapatkan tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Anak-anakku semuanya, mari kita simak lagu Yamko Rambe Yamko. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Gombe
ancora Aronawa Kombe Termino kipe Kubano kubombe ko Imano bungo awe ade Termino kipe Kubano kubombe ko Imano bungo awe ade Hongkeriro Hongke jombe Jomberiro Hongkeriro Hongke jombe Jomberiro Hey Yamkora me yamko Aronawa Kombe Ancora Aronawa Kombe Termino kipe Kubano kombe ko Yumano bungo awe ade Termino kipe Kubano kubombe ko Yumano bungo awe ade Hongkeriro Hongke jombe Jomberiro Hongkeriro Hongke jombe Jomberiro. Thank you. Nah, kalian sudah mendengar nyanyian lagu dengan judul Yamko Rambe Yamko. Tugas kalian dapat menyanyikan lagu daerah tersebut dengan penuh semangat. Kalian anak hebat, pasti bisa. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apakah kalian masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Kalian dapat mengingat kembali pada pembelajaran beberapa pekan yang lalu. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Kalian dapat melihat notasi angka dan notasi balok pada gambar berikut ini. Ada nada rendah, sedang, dan tinggi. Perhatikan pula gambar not balok berikut ini. Do sama dengan G. G, A, B, C, D, E, fis. G, A, B, C, D, E, fis. Kalian dapat melihat dan menyimak pada gambar berikut. Do sama dengan G dan Do sama dengan F. Tentu ada perbedaannya. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik
berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja, jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian, kalian dapat menyanyikan dan menghafalkan lagu Yamko Rambe Yamko. Identifikasikanlah tinggi rendah nada dari notasi lagu di depan. Apa yang kalian temukan pada lagu tersebut? Selanjutnya, dengan searching maupun googling, kalian dapat menuliskan makna yang terkandung dari lagu Yamko Rambe Yamko. Edo bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Seperti halnya kalian untuk anak-anakku yang saat ini sedang belajar secara daring. Tidak disangka-sangka, setelah bernyanyi, kemudian Ibu guru juga sudah menceritakan mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya akan budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Setelah kalian menyanyikan sebuah lagu, kalian dapat melanjutkan membaca cerita Kasuari dan Dara Makota. Kalian dapat membaca cerita tersebut dengan cermat dan teliti. Setelah kalian membaca cerita sampai tuntas, kerjakanlah latihan soal yang ada pada buku tema kalian. Yang pertama, cerita jenaka adalah, kemudian contohnya. Yang kedua, mite adalah, contohnya. 3, fabel adalah, contohnya. Kalian dapat melanjutkan sampai cerpen beserta contohnya. Kalian dapat searching maupun googling. Bacalah kembali cerita asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Makota. Dari kedua cerita tersebut, kalian dapat menuliskan tugas yang pertama. Jenis cerita fiksi Kasuari dan Dara Makota adalah, kemudian jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna adalah, kalian harus menuliskan penjelasannya. Mengapa cerita fiksi tersebut termasuk apakah fiksi ataupun non-fiksi. Kasuari dan Dara Makota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang, mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga halnya dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, kapal, dan lain sebagainya untuk menuju tempat tertentu. Pada suatu hari, pulang sekolah Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Lalu, sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda.
laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Ibu guru pada pembelajaran lalu telah menyampaikan tentang pengertian gaya dan gerak. Kalian dapat mencoba seperti yang Edo lakukan. Kalian dapat melakukan kegiatan bersepeda pada masa pandemi kali ini. Hati-hati dan tetap waspada. Kalian dapat melakukan percobaan bersama dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Mendorong meja sendiri maupun bersama dengan anggota keluarga. Adapun tujuan percobaan adalah untuk mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alat yang digunakan adalah sebuah meja. Langkah kegiatannya. 1. Letakkan meja di tempat yang cukup luas. 2. Doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kalian rasakan? 3. Kemudian doronglah meja bersama dengan anggota keluarga yang di rumah. Gunakanlah kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Kemudian, kalian dapat mengamati gerakan meja tersebut. Apa yang kalian rasakan? Setelah kalian melakukan percobaan di rumah, tuliskanlah hasil percobaan kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku tema. 1. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? 2. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? 3. Apa kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan? Kalian dapat menjelaskan pada buku tugas. Selanjutnya, kalian dapat mengirimkan tugas di Google Classroom maupun grup WhatsApp yang ada pada kelas kalian masing-masing. Bertanyalah kepada orang tuamu. Bertanyalah kepada salah satu anggota keluarga yang ada di rumah. Kalian anak hebat. Disiplin merupakan kunci utama dalam belajar. Percaya diri juga kalian dapatkan dari menyanyi lagu Yamko Rambe Yamko. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.